Selamat siang, perkenalkan saya Francisca Kurniawan, dosen dari kelompok keilmuan farmakokimia Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan studi interaksi secara in silico, yaitu dengan metode docking. Sebelum kita masuk pada tutorial, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan docking. Untuk tutorial kali ini, kita akan menggunakan reseptor estrogen sebagai targetnya. Sebelum masuk pada metode docking, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan studi interaksi. Untuk studi interaksi di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita memiliki dua buah molekul atau lebih, khususnya untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan satu molekul besar dengan satu molekul kecil yang kemudian akan kita sebut sebagai ligan. Jadi, kita akan lihat bagaimana interaksi kedua senyawa tersebut secara in silico. Kita akan prediksikan, kita akan dapat visualisasi seperti pada layar. Nah, untuk mempelajari studi interaksi ini, kita memerlukan dua molekul, yaitu yang pertama adalah makromolekulnya atau targetnya, di mana molekul target ini dapat kita peroleh struktur tiga dimensinya secara gratis dari suatu website. Jadi sudah ada halamannya Protein Data Bank. Di situ akan terdiri dari database banyak senyawa target yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain dan kemudian didepositkan, sehingga kita bisa memanfaatkan data-data tersebut. Kemudian untuk molekul kecilnya atau ligannya, itu ada dua cara untuk mendapatkannya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan dari struktur kristalnya, struktur kristal yang mungkin saja itu terdapat dalam bentuk kompleksnya di protein data bank, atau jika hanya menginginkan struktur molekul kecilnya saja, kita bisa memperolehnya dari suatu database juga. Ada yang namanya Cambridge Crystallographic Data Center atau CCDC. Di CCDC ini tersimpan database data-data kristal untuk molekul kecil. Apabila senyawa atau molekul kecil yang akan kita ujikan tidak terdapat pada database tersebut, kita pun dapat melakukan pemodelan sendiri. Jadi kita akan modelkan strukturnya secara tiga dimensi, kemudian struktur tiga dimensi tersebut dapat kita gunakan untuk studi docking. Masuk pada studi docking. Jadi apa itu studi docking? Sebetulnya docking itu adalah model interaksi antara molekul kecil atau yang sering kita sebut sebagai ligan dengan makromolekul atau targetnya pada level atom. Jadi kita nanti dapat melihat atom mana yang berinteraksi satu sama yang lain. Nah, secara umum, pekerjaan yang dilakukan pada molecular docking itu ada dua. Yang pertama itu adalah prediksi konformasi ligan. Jadi konformasi di sini adalah terkait dengan posisinya itu di sebelah mana dari suatu makromolekul. Kemudian di posisi tersebut orientasinya seperti apa. Lalu yang kedua, tahapannya itu adalah untuk suatu konformasi yang telah ditentukan pada tahap pertama akan dilakukan penilaian atau scoring berupa afinitas pengikatan atau yang lebih sering dinyatakan sebagai suatu nilai delta G. Berikut adalah contoh-contoh visualisasinya. Kita dapat melakukan simulasi docking, kemudian kita akan melihat posisinya seperti apa, orientasinya seperti apa. Kita dapat membuat visualisasinya dengan berbagai cara. Kemudian untuk perangkat lunak yang dapat digunakan itu ada banyak. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Autodoctus untuk melakukan simulasinya. Kemudian untuk preparasi dan analisis hasil docking kita akan menggunakan Discovery Studio. Selain kedua software ini, sebetulnya masih banyak perangkat lunak yang lain yang dapat digunakan. Antara lain untuk docking sendiri itu ada Dock. Kedua software ini, baik Autodoc Tools maupun Dock, itu sama-sama software yang gratis. Kemudian terkait dengan analisis juga banyak, diantaranya ada VMD, ada UCSF Chimera, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk molecular docking sendiri, ada 5 tahapan umum pekerjaan secara garis besar yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah pemilihan targetnya, yang kedua itu adalah penyiapan molekul target dan ligan, yang ketiga itu adalah validasi parameter docking, yang keempat itu simulasi dockingnya sendiri, lalu yang terakhir itu adalah analisis hasil docking.